Kalau menurut aku masa pacaran tuh menurut aku termasuk masa-masa yang berat ya. Semua fase sih sebenarnya mereka laluin. Mereka tuh udah mulai dari bawah banget, dari pacaran, Indra yang nggak punya apa-apa, nggak bisa bayar kos, mau makan aja susah gitu kan. Bagi gue ya, kisah percintaan mereka itu bagi gue romantis gitu. Susah bareng gitu, suka bareng kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya mereka ya fight bareng gitu. Jadi nggak punya modal sampai minjem. Nongol terus di rumahnya Mona gitu ya, walaupun Diusir. Begitu, siapa? Saya Indra. Tutup pintu gitu sama papa. Dan dia punya tantangan besar untuk meyakinkan keluarganya Mona yang mana Mona juga pasti banyak yang deketin, yang cakep-cakep, model-model zaman dulu tuh banyak banget yang deketin Mona gitu kan. Caranya dia ngasih tahu tuh gitu, aku tuh cuma pengen kasih tahu sama kamu kalau aku sayang sama kamu, Ci. tapi aku nggak minta jawaban, nggak minta jadian, nggak minta apa-apa, cuma pengen kamu tahu aja. Kayaknya udah nggak bisa diumpetin lagi gitu. Kayaknya aku juga nggak jawab apa-apa deh waktu itu karena emang speechless. Ya secara juga berarti waktu Indra bilang tuh mungkin aku udah SMA kali ya, SMA kelas 1 lah gitu ya, masih yang kecil juga. Wah gelagapan banget gitu ya, ada di kondisi kayak gitu tuh aku gelagapan banget gitu. Karena emang terus terang ya semua orang juga tahu lah ya dari kita yang ngobrol gitu. Aku juga seneng kalau Indra datang gitu kan, emang kelihatan banget kalau aku naksir juga sebenarnya. Cuma waktu itu yang mutusin pacar gak berani, terus pengen jadian ngeduain juga ya nggak mungkin juga ya, kayaknya waktu itu masih kecil banget gitu. Aku tuh nggak pernah mutusin cowok gitu, seumur umur diputusin mulu. Jadi kalau gue mendingan diputusin deh, biarin gitu ya. Cuma kalau mutusin cowok emang nggak berani. Jadi ketika emang harus ambil keputusan, kalau nggak mepet-mepet banget ya udah deh biarin aja gitu. Karena dia pikir kan ini gimana sih nih anak gitu ya, punya pacar mutusin enggak, tapi ya gitu kan nyebelin juga. Indra juga waktu itu kayak punya perasaan, wah gawat nih gue dimainin sama anak kecil. Indra kan kayaknya udah umur 20 something lah ya, 22, 24 gitu kali ya. Waktu itu malah pernah aku tuh kalau malam aku tahu banget Indra pasti udah matiin telepon, dia udah tidur. Pokoknya jamnya dia tidur aku nelfon dia cuma pengen denger voice note-nya. Pengen dengerin karena ada voice note-nya kan tuh, apa tinggalin pesen lah apalah gitu. Ternyata pas aku telepon bunyi teleponnya belum dimatiin. Jadi yang sempet yang gitu deh, yang jaga jarak, nggak teleponan, nggak tahan juga karena memang ya mungkin kalau nggak didesek gitu juga akunya juga nggak mau berbuat apa-apa kali ya. Akunya juga udah ngerasa kayak udah terlalu banyak keribetan yang dihadapi gitu. Lama banget loh, 6 bulan kayak begitu tuh sama Indra, 6 bulan cuma gara-gara aku nggak berani ngelangkah aja gitu. Waktu itu tuh mikir-mikir, jadi pas ketemu pacar juga kayak udah nggak sanggup lagi deh ngadepin kayak gini, nggak enak banget gitu rasanya sebenarnya gitu. Jadi ya waktu itu memberanikan diri bilang sama pacar kalau aku naksir orang lain. Akhirnya putus tuh kan malam minggu itu putus sama pacar dong. Terus dengan sukacita aku nelfon Indra. Tiba-tiba ada telepon. Kok Mona gitu telepon. Ya ngobrol tuh. Aku udah putus gitu kan. Terus Indra reaksinya, oh oke. Sedangkan sebelahnya gue udah mau nembak nih orang lagi gitu kan, mau ngajakin balik gitu. Udah putus gitu kan, aku pilih kamu. Oh gitu. Oh iya, ya udah. Hah, kok dia biasa-biasa aja ya gitu. Gak bingung mau ngomong gimana, mau seneng ya nggak enak gitu kan. Selama 6 bulan gitu ya, gue menunggu itu gitu ya, selama dengan banyak banyak rintangannya lah gitu untuk dapetin dia gitu. Which is tadinya gue tuh ngambek sama dia gara-gara gue ajakin malam minggu, dia nggak bisa gitu kan. Ternyata dia tuh ketemu untuk memutuskan mau yang mana gitu loh. Pada saat itu momennya gue sendiri atau ya pokoknya sendiri aja, mungkin koprol kali gue. Wah udah gila, udah pasti seneng. Besok mau ketemuan nggak? Hah? Iya deh gitu. Ini orang kenapa ya gitu, nggak kayaknya nggak menunjukkan tanda-tanda happy gitu ya. Kita ketemu
ya happy aja gitu. Cuman dia sempet, kamu kok biasa aja? Ya iyalah, mau gimana, mau ngomong ada yang mau ditembak, itu udah bener-bener telat berapa menit aja udah udah jadian gitu loh gue sama nih cewek gitu, udah jadian lagi. Mau menyudahi saja hubungan kita yang aneh ini, dan dia mau balikan saja sama ceweknya yang dulu gitu. Awal-awal sih nyebelin ya, Indra tuh parnoan gitu ya, karena mungkin lama banget dapetnya juga kali ya, jadi pas dapet tuh kayaknya posesif banget gitu. Sempet juga tuh waktu itu suka cemburu-cemburu nggak jelas gitu, yang kamu pasti diteleponin sama dia terus deh, kamu pasti padahal nggak kejadian gitu ya, terus nuduh-nuduh, terus berantem, terus akhirnya aku mau diputusin, terus jadi bengong sendiri. Kalau bicara posesif memang gitu, karena yang pertama adalah gue punya pacar yang masih, kalau dibilang ABG ya masih ABG gitu, dan cara berpikirnya juga dia tuh sangat dewasa gitu, tapi ada sedikit tingkah lakunya yang agak masih ABG gitu, dan kadang-kadang dia tidak bisa membedakan orang baik sama dia tuh ada maunya atau tulus gitu. Ih gila ya, gini aja nih gitu ya, wah gawat nih orang ya, kayaknya udah babak belur banget kemarin, begitu jadian gini aja gitu. Dia gemes sih sama aku yang masih anak kecil, jadi kayak misalnya ngomong sama orang lain gak tegas, kayak gitu-gitu kan. Cuma ya gak bisa instan gede juga kali ya. Gue sebagai orang yang lebih senior gitu kan, menjalani hidup gitu kan, jadi tahu lah karakter nih orang seperti apa, ini seperti apa gitu. Dulu tuh suka ngedrill aku kayak gitu, ngedrill untuk lebih tegas sama orang lain gitu, lebih berani kayak gitu-gitu tuh, itu cukup ketakutan aku terbesar. Jadi agak stres juga sih di drill sama Indra kayak gitu. Bener, apa yang gue khawatirin beberapa itu ada yang benar, dan juga memang ada yang salah juga gitu. Karena Indra kan memang tipenya kan ya nggak bisa kamu tuh nggak bisa dilindungin terus, mesti one day bisa ngelindungin diri sendiri, karena masuknya kan ke dunia entertainment yang dulu kan nggak ada zamannya manajer-manajeran, kalau ngadepin produser yang ngadepin sendiri gitu kan. Posesif sih, sangat posesif gitu, karena pada saat sebelum sama Mona, kebetulan mantan-mantan gue tuh ya sering khianatin lah kayak gitu. Jadi timbullah trauma-trauma sendiri gitu yang gak jelas. Ya pokoknya happy terus lah sama dia, walaupun kalau diinget-inget sekarang, waduh dulu tuh susah banget sebenarnya. Nggak kayak pacaran orang-orang biasanya gitu. Ceweknya diajakin light dinner, terus diajak nonton. Kita mah nggak sama sekali paling mewah makan di warung pecel lele lah gitu. Cuma entah kenapa tuh nggak pernah gitu ngerasa susah gitu sama Indra. Rasanya tuh happy terus. Mona pulang sekolah, gue ke rumahnya Mona gitu, terus barengan tuh naik mobilnya dia dijemput barengan ke rumah Mona, terus numpang makan di tempatnya dia, terus nanti pulang. Punya uang cuma 10.000 gitu ya, punya uang cuma 10.000. Nah, aku ada kue tuh zaman dulu suka banget beli di PI Mall. Harga kuenya tuh 9.000. Kan tadi kan rumahnya deket stasiun, naik kereta api nggak bayar gitu kan banyak tuh dulu, zaman dulu naik kereta api nggak bayar sampai Pasar Minggu, dari Pasar Minggu Baru ke Pasar Minggu, terus dari stasiun ke tempatku itu naik angkot cuma 500, jadi modal cuma 500 rupiah. Bisa tuh dia beli, dihitung-hitung 9.000 beli kue 1.000 buat parkir dong. Habis tuh dianterin ke rumah, terus uangnya habis. Kalau dilihat orang lain harganya nggak seberapa ya, cuma karena dia tuh perjuangannya gitu loh. Kayak usaha banget pengen nyenengin gitu. Ya hidup gue besok lihat besok aja deh ya. Yang penting hari ini tuh bisa ngasih sesuatu gitu. Indra tuh tipenya kayak gitu.